Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Hari ini semoga sehat semuanya ya. Agar bisa tetap mengikuti perkuliahan mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja dan keperawatan. Baik, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan yang sebelumnya. Dan pokok bahasan pada kesempatan hari ini adalah potensi bahaya di tempat kerja. Untuk subtopik yang pertama yaitu bahaya biologi akibat bakteri, virus, parasit ya. Kemudian yang kedua adalah bahaya kimia akibat bahan kimia, kemudian pengaruh akibat bahan kimia. Jadi yang pertama bahaya biologi, yang kedua adalah bahaya kimia. Baik, kita langsung mulai saja ya. Menurut SOII ya, organisasi tersebut melaporkan bahwa bukan organisasi, survei tersebut melaporkan bahwa pada tahun 2012 hampir 3 juta kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu terjadi. Jadi sebenarnya angka itu masih cukup besar. Nah, begitu juga sampai saat ini bahwa untuk kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu masih cukup tinggi. Nah, di sini yang pertama yaitu bahaya biologi ya. Jadi bahaya biologi merupakan penyakit di tempat kerja akibat faktor biologi, biasanya disebabkan oleh makhluk hidup sehingga menyebabkan gangguan kesehatan atau juga pajanan ke pekerja atau pekerjanya tersebut terpapar mengalami gangguan kesehatan. Kemudian faktor biologi di tempat kerja adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Faktor biologi yang ada di lingkungan kerja itu meliputi infeksi akut, kronis, parasit, ataupun jamur dan bakteri. Kemudian bahaya dari biologi itu sendiri. Nah, biasanya di sini untuk bahaya biologi itu sering disebut dengan biohazard ya. Nah, didefinisikan bahwa biohazard tersebut sebagai agen infeksius atau produk yang dihasilkan agen tersebut yang dapat menyebabkan penyakit kepada manusia atau kepada pekerja yang terpapar. Nah, di sini untuk agen faktor biologi atau biological agent di situ didefinisikan sebagai mikroorganisme, ya. Kemudian sel kultur sel, kemudian atau endoparasit manusia, termasuk juga yang sudah dimodifikasi secara genetik. Mikroorganisme atau sel atau endospora parasit yang memang sudah direkayasa genetik atau dimodifikasi genetiknya, yang dapat menyebabkan infeksi ataupun reaksi alergi atau menyebabkan bahaya dalam bentuk yang lain yang mengganggu kesehatan pada manusia. Potensi bahaya biologis yaitu, nah di sini untuk potensi bahaya biologis yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit yang terdapat di udara, yang berasal atau bersumber pada tenaga kesehatan yang menderita penyakit-penyakit tertentu. Contohnya, tenaga tersebut tidak hanya tenaga kesehatan saja, tapi tenaga atau pekerja yang lain menderita penyakit TBC, hepatitis A, ataupun hepatitis B, AIDS, ya, dan lain-lain, maupun yang berasal dari bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Jadi penyakit yang diperoleh karena terpapar oleh bahan-bahan produksi, misalnya di sebuah pabrik potong sana sama Mbah.
Nanti pinjam laptopnya ya. Ini nggak bisa. Mama lagi kerja. Sana. Jadi mama lagi rekaman. Jadi sana sama ya. Yuk, sana yuk. Itu nggak bisa hidup. Pakai laptopnya ya.
Dedek, mama mau kerja sebentar sama Yaya sana minta lala. Pada pekerja-pekerja yang di tempat bekerja itu misalnya terpapar pekerjaan perusahaan kayu misalnya kan, pada saat pemotongan kayu itu kan akan sering terpapar serbuk-serbuk kayu, terus kemudian pada orang-orang yang bekerja di seperti toko-toko perusahaan-perusahaan material, itu juga akan sering terpapar debu-debu. Itu ternyata menurut penelitian, risiko untuk mereka mengalami pneumonia dan kanker paru tuh meningkat gitu pada orang-orang yang bekerja, tentunya kan bekerjanya dalam waktu yang lama ya, bertahun-tahun begitu ya. Jadi bisa meningkatkan terjadinya kanker karena banyak serbuk-serbuk itu tadi ya yang terhirup, kemudian tidak menggunakan pelindung diri yang baik dan benar atau sesuai dengan standar. Kejadian pneumonia, kejadian CA paru ternyata meningkat. Kemudian jenis hazard biologis. Yang pertama ada bakteri, parasit, jamur, kemudian virus. Nah, di sini untuk jenis-jenis bakteri, di sini bisa dilihat yang pertama itu adalah TBC, Bacillus anthrax, Legionella ya. Kemudian malaria, cacing tambang, skabies itu kalau parasit ya. Kemudian yang pertama itu adalah jamur, Tinea corporis, Chloris, Pedis, itu merupakan jamur-jamur kulit seperti panu, krab gitu ya. Kemudian virus, contohnya ini sebenarnya hanya contoh aja. Selain ini ya banyak sekali ya. Ada virus misalkan AIDS, influenza, hepatitis ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk jenis virus di lingkungan pekerjaan. Jadi di sini dilihat dari definisinya, kata virus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu venom, yang berarti racun. Hampir semua jenis virus adalah penyebab penyakit, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Virus yang bereplikasi di dalam sel atau jaringan hidup sehingga disebut dengan parasit obligat interseluler. Virus adalah parasit yang berukuran mikroskopik atau yang hanya terlihat menggunakan mikroskop ya. Dan virus mempunyai ukuran yang sangat kecil. Ukurannya rata-rata bervariasi antara 16 sampai 300 nano ya. Jadi nanomikro ya, jadi kecil sekali, tidak terlihat oleh mata. Jika virus pada umumnya virus tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri karena berukuran lebih kecil daripada bakteri. Kemudian sebelum ke human immunodeficiency virus, kita lihat dulu untuk ciri-ciri atau karakteristik dari virus itu sendiri ya. Nah, di sini berukuran ultramikroskopik. Parasit sejati atau parasit obligat bentuknya oval, bulat, batang seperti huruf T,
ada kumparannya, kemudian tersusun dari protein, kapsidnya tersusun dari protein, dan juga berisi DNA. Atau juga DNA saja atau juga dengan RNA ya. Dapat dikristalkan, aktivitasnya harus di sel makhluk hidup. Ya, dia nggak bisa di sel yang makhluk yang mati, nanti dia ikut mati. Karena kan virus itu bersifat, dia harus ada inangnya gitu ya, untuk bisa hidup. Struktur dan anatomi dari virus sendiri, itu struktur virus secara umum kita gunakan bakteriofage atau virus T. Strukturnya bisa terdiri dari kepala diselubungi oleh kapsid yang berisi DNA atau juga dengan RNA. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang pertama, yaitu yang beberapa jenis virus di lingkungan pekerjaan. Itu yang pertama adalah HIV. Nah, di sini kalau menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bahwa pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja itu sudah ada aturannya gitu ya. Untuk penyakit HIV di sini definisikan yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Ya, HIV itu nama virusnya ya, Human Immunodeficiency Virus. Kalau AIDS itu adalah penyakit yang ditimbulkan dari HIV itu sendiri. Virus ini menyerang manusia dan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi atau kekurangan sistem imun, sehingga segala penyakit yang menyerang itu pasti segala penyakit yang mendekati kita itu pasti akan menimbulkan penyakit karena kita nggak punya kekebalan tubuh. Atau penderita HIV itu daya tahan tubuhnya benar-benar kurang, jadi nggak ada barier untuk menghambat atau mengantisipasi adanya virus, bakteri ataupun penyakit yang lainnya ya. Dan kebanyakan orang HIV itu sebenarnya meninggalnya itu ya karena komplikasi yang ditimbulkan, karena itu tadi kan, karena kan tubuh udah nggak punya sistem kekebalan, sementara virus, bakteri semuanya tuh di lingkungan kita ini pasti semuanya ada gitu, karena nggak punya kekebalan ya akhirnya penyakit-penyakit itu bisa dengan mudahnya langsung menyerang. Penyebaran dan penularan dari HIV ini rata-rata melalui kontak langsung, ya, antara aliran darah dengan cairan tubuh yang terkandung HIV, yaitu misalkan seperti darah, kemudian sperma, cairan vagina, kemudian urin, ASI, ya. Kemudian terjadi pada saat seseorang berhubungan intim. Itu bisa penularannya lewat situ, kemudian jarum suntik yang terkontaminasi pasien HIV, kemudian digunakan untuk menyuntikkan orang yang tidak HIV gitu ya. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang penggunaan narkoba ya. Kemudian transfusi darah dan juga ibu yang sedang menyusui. Misalkan ibu yang menyusui mengalami HIV gitu ya, karena kan ASI-nya akan dikonsumsi oleh bayinya gitu. Kemudian gejala penyakitnya, ini saya jelaskan secara singkat aja gejalanya. Ini kan gejala AIDS berasal dari HIV sendiri ya, serta infeksi oportunistik dan kanker. Tetapi hanya sedikit penderita AIDS yang meninggal karena efek langsung dari infeksi HIV. Gejala berlangsung 3-14 hari. Sebagian besar gejala akan menghilang meskipun kelenjar getah bening tetap membesar. Itu yang menandakan bahwa sistem tubuh itu sedang melawan virus gitu ya. Jadi kelenjar getah beningnya infeksi. Penderita bisa menunjukkan gejala HIV dalam waktu beberapa tahun sebelum terjadi infeksi atau tumor yang khas untuk orang-orang yang mengalami penyakit AIDS. Gejala dari penyakit HIV dapat dilihat, jadi mereka itu merasa kelelahan yang berkepanjangan, gitu, kok badannya lelah, kemudian demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas.
tiba-tiba demam, kemudian berkeringat di malam hari gitu. Kemudian batuknya tidak sembuh-sembuh disertai sesak nafas seperti ya orang TBC atau pneumonia ya. Kemudian diare itu terus-menerus selama 1 bulan tuh nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau misalkan diare terus nggak sembuh-sembuh sebulan sampai 1 bulan, itu ya tanda-tanda orang HIV. Kemudian bintik-bintik berwarna keunguan yang tidak biasa, berat badan menurun secara drastis lebih dari 10% tanpa alasan yang jelas dalam 1 bulan, dan juga pembesaran kelenjar serta secara menyeluruh di leher, di lipatan paha ya, kelenjar getah beningnya mengalami pembesaran semua. Kelenjar getah bening kan ada di semua anggota tubuh kita ya, di leher, di ketiak, di lipatan paha, pokoknya semua sistem di tubuh ini ya ada kelenjar getah beningnya. Pembesaran kelenjar itu kadang dikira bisul gitu ya. Kemudian untuk tahapan infeksinya itu sebenarnya masa inkubasi dari penyakit ini belum diketahui secara pasti. Namun beberapa literatur mengatakan bahwa melalui transfusi darah masa inkubasinya kurang lebih 4-5 tahun. Sedangkan pada penderita homoseksual 2-5 tahun, dan pada anak-anak itu rata-rata 21 bulan, dan pada orang dewasa 60 bulan. Ada beberapa tahapan ketika mulai terinfeksi HIV sampai dengan timbul gejala penyakit AIDS itu sendiri. Untuk tahap yang pertama, itu merupakan periode jendela, di mana HIV masuk ke dalam tubuh sampai terbentuk antibodi terhadap HIV dalam aliran darah. Ya, tidak ada tanda-tanda khusus, penderita HIV tampak sehat dan merasa sehat. Tes HIV belum bisa untuk mendeteksi keberadaan virus ini pada tahap jendela ini atau periode jendela. Tahap ini disebut periode jendela, umumnya berkisar 2 minggu sampai dengan 6 bulan. Selanjutnya yang kedua, tahap kedua, HIV positif. Ini pun tanpa gejala. Rata-rata selama 5-10 tahun, HIV berkembang biak di tubuh. Tidak ada tanda-tanda khusus, penderita HIV tampak sehat dan merasa sehat. Tes HIV sudah dapat terdeteksi untuk status HIV seseorang. Karena telah terbentuk antibodi terhadap HIV, umumnya tetap tampak sehat selama 5-10 tahun, tergantung daya tahan tubuhnya masing-masing. Rata-rata 8 tahun untuk di negara-negara berkembang lebih pendek, kurang dari 8 tahun. Dan tahap 3 yaitu HIV positif. Muncul gejala, sistem kekebalan tubuh semakin turun. Mulai muncul gejala infeksi oportunistik, misalnya tadi kelenjar limfonya atau getah benihnya membesar, diare terus-menerus, dan flu. Umumnya berlangsung selama lebih dari 1 bulan, tergantung daya tahan tubuh setiap orang berbeda-beda. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, yaitu AIDS, ya, sudah dikatakan AIDS. Nah, kondisi sistem kekebalan tubuh pada tahap ini sangat lemah. Berbagai penyakit lain atau infeksi oportunistik semakin parah. Ada pneumonia, ada banyak komplikasi yang bisa ditimbulkan ya karena penyakit ini. Kemudian pengendaliannya atau pencegahannya yang dapat dilakukan yaitu selalu menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Kemudian tidak melakukan seks bebas dan tidak menggunakan narkoba. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, berhati-hati saat melakukan donor darah dan pastikan kalau jarum yang digunakan itu steril. Cara pengendalian HIV/AIDS adalah dengan cara pengendalikan dengan sesuai dengan peraturan pemerintah ataupun protap-protap yang berlaku ya. Nah, di sini untuk pengendalian teknis ini juga dengan berupa isolasi, proses isolasi seperti itu ya. Kemudian pengendalian teknis, ini isolasi, ini juga masih sama dengan melakukan isolasi, kemudian eliminasi, larangan penggunaan jarum suntik bekas, seperti itu. Kemudian pencegahan HIV
Di sini pencegahan HIV bisa dilakukan dengan meningkatkan penyebaran tentang HIV, penjaga perilaku seksual yang aman, atau menggunakan kondom, tidak menggunakan peralatan secara bergantian tanpa sterilisasi. Serta bagi petugas kesehatan selalu menggunakan APD seperti sarung tangan, baju pelindung, jas laboratorium, masker, pelindung mata, dan lain-lain. Namun telah berkembang juga untuk konsep ABCD ini ya. Yang pertama untuk A-nya yaitu abstinence atau menghindari. Metode pencegahan paling efektif dengan cara menghindari hubungan seksual dan berlaku untuk berisiko tinggi, ya. Kemudian yang kedua yaitu be faithful, setia, ya, tidak berganti-ganti pasangan. Ya, karena berganti-ganti pasangan itu meningkatkan risiko terjangkit HIV. Maka harus setia pada satu pasangan, terutama setelah menikah ya. Kemudian yang C yaitu penggunaan kondom atau memakai kondom bagi orang yang melakukan hubungan seksual berisiko untuk mencegah penularan penyakit HIV. Selanjutnya penggunaan D yaitu yang drug ya. Tidak menggunakan nafza, terutama nafza yang suntik, agar tidak menggunakan jarum suntik secara bersama-sama atau bergantian. Perlunya juga kita untuk mengedukasi, memberikan konseling atau KIE kepada masyarakat, khususnya para remaja. Ya. Selanjutnya yaitu virus hepatitis, berasal dari dua kata, yaitu hepa atau hepar, yang artinya hati, dan itis, artinya peradangan. Jadi hepatitis merupakan radang yang terjadi pada hati atau organ hati. Peradangan pada hati dapat disebabkan oleh kuman, TBC, sifilis, atau parasit amuba, malaria, jamur, dan juga dan yang terpenting ialah virus. Nah, di sini untuk data menurut WHO itu sendiri, hepatitis berarti peradangan hati yang menyebabkan utama orang sering atau lebih dari 95% yaitu disebabkan karena virus. Ya, penyebab paling sering hepatitis, virus hepatitis seperti A, B, C, D, E, dan G. Nah, di sini untuk menurut referensi dari Elizabeth bahwa hepatitis itu merupakan peradangan pada hati yang disebabkan karena infeksi atau oleh toksin termasuk alkohol, karena hampir seluruh tubuh penderita berwarna kekuningan ya. Ciri-cirinya kan gitu. Maka dalam masyarakat disebut dengan penyakit kuning. Namun sebenarnya istilah kuning dapat menimbulkan kerancuan karena tidak semua penyakit kuning itu disebabkan karena radang hati ya. Kemudian penyebabnya itu karena virus ya, virus hepatitis A, B, C, D, E ya. Selain kelima virus tersebut menjadi penyebab terjadinya penyakit hepatitis, penyakit ini juga disebabkan karena infeksi virus lain, contohnya seperti infeksi cytomegalovirus ya, itu dan demam kuning. Terjadi hepatitis non virus yang penyebab utamanya adalah alkohol dan obat-obatan. Konsumsi alkohol dan obat-obatan juga bisa menyebabkan tubuhnya berwarna kuning. Dan risiko penyakit ini menyerang ke semua orang tak kecuali yang memiliki kekebalan tubuh baik juga bisa. Hepatitis ini dapat menyerang pada bayi, anak, dewasa, dan juga orang tua. Dan hepatitis juga banyak melanda pada bayi 0-12 bulan. Pada anak-anak diperkirakan terjadi dari mulai usia 2-5 tahun. Untuk orang dewasa 15-20 tahun dan untuk orang tua di atas 40 tahun. Gejalanya kelelahan, mual muntah, nyeri perut, rasa tidak nyaman terutama di daerah hati, pada sisi kanan tulang rusuk. Ya, sisi kanan tulang rusuk itu di situ hati. Jadi kalau sakit hati yang dipegang sisi kanan tulang rusuk, bukan daerah dada sebelah kiri ya, itu jantung di situ. Kemudian kehilangan nafsu makan, demam, dan urin berwarna gelap, nyeri otot, menguningnya kulit, sampai dengan matanya juga ikut kuning. Nah, di sini untuk ciri-ciri atau membedakan antara hepatitis A dan hepatitis B, C, dan D, ya, atau G, hepatitis G,
Masa inkubasinya kalau yang A 2-4 minggu, B 1-6 bulan, yang C 2 minggu sampai 6 bulan, yang D 3 minggu sampai 3 bulan, dan yang G 3-6 minggu. Penularannya fekal oral, jarang terjadi melalui darah atau hubungan seks. Kalau yang B, darah dan hubungan seks serta perinatal, itu yang kelahiran bayi ya. Kemudian yang C, sporadik seksual atau multipartner, berganti-ganti pasangan ya. Tidak setia pada pasangannya. Jadi berganti-ganti pasangan itu meningkatkan terjadinya hepatitis. Kemudian darah dan juga seksual, hepatitis G itu yang fekal oral dan kontaminasi makanan. Kemudian kelompok yang berisiko, militer itu atau orang-orang yang bekerja militer atau bekerjanya itu bergerombol gitu ya. Kemudian di tempat penitipan anak ternyata, jadi harus hati-hati. Kemudian kalau yang B, pencandu obat, homoseksual, nakes, ya tenaga kesehatan, ya itu kelompok berisiko, dan penerima penerima transfusi darah. Yang C, pecandu obat, nakes, dan sama resipien darah. Yang D, pecandu obat, penderita hepatitis B, dan yang hepatitis G, orang yang bepergian di daerah endemis penyakit hepatitis ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau hepatitis tersebut tidak ditangani dengan baik, itu akan menyebabkan kanker hati. Jadi di sini untuk jenis hepatitis yang jarang mengakibatkan kematian itu hepatitis A. Hepatitis A itu jarang mengakibatkan kematian. Ya, kalau yang hepatitis yang sangat berbahaya yaitu adalah hepatitis yang B. Ya. Karena apa? Karena hepatitis B ini virusnya itu dapat menyerang pada hati, menyebabkan peradangan akut atau menahun, dan atau bisa juga kronis ya. Dan di situ bisa mengakibatkan kanker hati. Kemudian pengobatannya di sini, untuk pengobatannya itu hingga saat ini memang belum ditemukan obat yang sangat-sangat manjur ya untuk hepatitis virus. Sehingga pengobatan umumnya bersifat menghilangkan keluhan saja, seperti istirahat teratur, cukup, makan bergizi, dan mudah dicerna pada penderita yang malam muntah, kurangi lemak ya. Kemudian vitamin untuk hepatitis B, C, dan D sekarang telah dipakai obat-obatan ya. Di situ untuk obat-obatannya, meskipun obat-obatan ini sebenarnya sangat mahal ya, serta efek sampingnya adalah kendala-kendala yang membatasi penggunaan obat ini. Jadi obat-obat untuk hepatitis B, C, dan D itu sudah ada, tapi memang harganya mahal ya. Oke, untuk pencegahannya, tadi kan sudah pengobatan, pencegahannya ada nggak sih Bu? Ada, jelas ya. Yaitu melakukan imunisasi aktif hepatitis. Ini bertujuan utamanya untuk jalur transmisi penyebaran penyakit hepatitis ini dengan pemberian imunisasi pada saat bayi untuk kelompok yang risiko tinggi tertular hepatitis. Ya, kemudian pemberian vaksin, kemudian safe edukasi, donor darah yang aman, kemudian safe sex-nya ya, kemudian edukasi. Selain itu juga lakukan pemeriksaan berkala. Dan bed rest, istirahat ya. Istirahat di tempat tidur, bangun dari tempat tidur hendaknya perlahan agar tidak terjadi peningkatan kembali enzim-enzim di livernya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah virus influenza. Nah, virus influenza ini adalah virus flu influenza ini adalah flu yang disebabkan oleh virus influenza. Di situ kan untuk virus ini ditularkan melalui liur ya, misalkan pada saat bersin, batuk, gitu, atau kontak langsung terhadap sekresinya liur atau lendir penderita.
Dan influenza ini biasanya disebut dengan flu, penyakit pernafasan yang menular disebabkan karena virus tipe A, B, dan C. Virus ini bisa menginfeksi manusia, mamalia, ataupun unggas. Sebenarnya virus influenza itu ada banyak sekali, tapi ini yang paling sering menyerang. Kemudian sebelum ke pengobatan kita ke penyebaran terlebih dahulu. Untuk penyebarannya virus ini dapat dengan menghisap atau menghirup barang-barang yang terinfeksi virus. Manusia dapat terinfeksi apabila bersentuhan langsung dengan dan bernafas dekat anggota tubuh atau kotoran unggas yang terinfeksi serta benda-benda yang terkontaminasi juga. Penularannya melalui penularan langsung bersin, ya, batuk, ya, lendir hidung, lendir mulut orang lain, kemudian bisa melalui udara. Penularannya lewat tangan ke mata, terus ke tangan, ke hidung, ke mulut. Ya, sama halnya seperti virus corona ya. Kemudian gejala klinisnya, jadi gejala yang biasanya muncul saat terkena penyakit influenza ini diantaranya tenggorokannya gatel, demam, hidungnya mampet, atau hidungnya meler gitu ya. Pusing, bersin-bersin, batuk kering, kelelahan, bahkan bisa sampai parah, badannya sakit dan ngilu gitu rasanya. Kemudian pengendaliannya atau pencegahan kelompok berisiko tinggi yaitu pada pekerja di peternakan dan pedagang. Mencuci tangan, menggunakan desinfektan sehabis bekerja, kemudian menghindari kontak langsung dengan ayam atau unggas yang terinfeksi, ya, menggunakan alat pelindung, masker, ataupun sarung tangan. Kemudian jangan lupa membersihkan kotoran unggas setiap hari dan melakukan imunisasi ya. Menjaga kesehatan pribadi dan kebiasaan higienis baik seperti sebelum menyentuh mata, hidung, mulut, dan menutup mulut, hidung pada saat batuk atau bersin dan menghindari kontak dengan orang-orang yang memang sudah sakit. Ya. Jadi kalau pakai masker juga yang benar, masker hanya dipakai mulutnya aja, hidungnya nggak ditutup ya sama aja ya. Kemudian pengobatannya, orang dengan flu disarankan untuk banyak istirahat, minum banyak cairan, menghindari penggunaan alkohol atau tembakau, atau merokok ya. Dan jika perlu menggunakan obat seperti paracetamol untuk meringankan demam dan nyeri otot yang berhubungan dengan flu. Untuk anak-anak remaja jangan gunakan aspirin saat influenza. Khususnya untuk influenza tipe B, tapi kan kadang kita nggak tahu itu infeksinya karena influenza tipe berapa gitu ya, nggak diperiksa sampai segitunya. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan sindrom Reye atau penyakit yang berpotensi fatal terhadap gangguan pada hati. Kemudian untuk resiko orang-orang yang bisa terkena ini, ya umumnya berkaitan dengan faktor biologi atau virus. Petugas laboratorium, perawat, karyawan rumah sakit, petugas medis lainnya, dokter atau pekerja umum. Dan proses penyebaran penularan virus di tempat kerja, pekerjaan di laboratorium yang umumnya berkaitan dengan faktor biologi, kuman patogen yang berasal dari pasien, alat-alat terkontaminasi, dan juga dari udara, debu, kemudian yang beracun karena limbah-limbah yang sudah terkena infeksi virus pasien, akan menyebar di udara, dan pekerja dapat saja terkena ya. Kemudian pada saat orang tersebut kontak langsung dengan pasien atau penderita penyakit tersebut juga bisa mengalami. Kalau misalkan untuk yang influenza tersebut itu dari bersin, batuk ya, terbawa oleh udara ya, atau di sini bisa menimbulkan infeksi yang karena udara yang tersebut terhirup. Kalau yang HIV tadi ya dari cairan tubuh, contohnya seperti air liur, feses, air mata, darah, ya keringat, ya itu semuanya. Itu untuk yang pokok bahasan yang pertama. Selanjutnya kita beralih ke yang kedua ya. Yang kedua di sini adalah bahaya kimia akibat dari bahan kimia atau pengaruh akibat bahan kimia. Di sini saya mengambil penelitian dari hasil penelitian dari Indah Safitri dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang jurnalnya yaitu tentang identifikasi potensi bahaya kerja dan pengendalian dampak. Yang pertama yaitu identifikasi potensi bahaya kimia atau soda kaustik
Nah, di sini dari hasil penelitian didapatkan bahwa soda kaustik termasuk bahan kimia yang berbahaya. Soda kaustik dapat menyebabkan gatal pada kulit dan merusak mata yang berbahaya jika terkontaminasi langsung. Jadi, dari hasil penelitian tersebut, beberapa informan mengatakan bahwa mengalami gatal pada kulit, ya, kemudian matanya juga sakit ya, karena terpapar soda kaustik. Soda kaustik merupakan bahan kimia yang berbahaya atau berbahaya kelas 8 yang bersifat korosif. Korosif merupakan zat kimia yang menyebabkan kerusakan atau perubahan irreversibel pada jaringan kulit manusia atau lainnya yang terkontak. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi potensi bahaya kimia, yaitu pajanan debu. Ya, debu merupakan potensi bahaya di area bekerja di tempat penelitian tersebut ya. Jadi beberapa informan mengatakan mereka mengalami gangguan pernafasan. Ya, debu merupakan partikel yang sangat kecil. Nah, di sini untuk yang menggantung ya, yang menggantung di udara dan dapat terhidup oleh siapapun. Debu dapat dihasilkan oleh proses alami atau mekanisme seperti pemecahan, penghalusan, dan penggilingan. Pajanan debu dengan menghirup debu terlalu banyak dapat menimbulkan penyakit akibat kerja terhadap tenaga kerja tersebut, yaitu pneumokoniosis ya, atau pneumonia lah ya, infeksi pada paru-parunya. Yang ketiga yaitu identifikasi bahaya kimia pajanan fum atau fume. Nah, di sini berdasarkan hasil wawancara dari informan didapatkan bahwa terdapat potensi bahaya karena fum. Nah, di sini untuk beberapa informan mengatakan hal tersebut, asap yang dihasilkan dari proses pengelasan dapat menimbulkan gangguan pernafasan. Fum termasuk bahan kimia atas dasar perbedaan fisik, yaitu kelompok partikel. Fum berbahaya karena mudah terhirup dan memiliki luas permukaan yang besar dengan kontak dengan jaringan tubuh. Paparan fum bisa menimbulkan penyakit akibat kerja, contohnya ya pneumonia. Kemudian identifikasi bahaya fisika atau kebisingan. Di sini juga beberapa informan mengatakan kebisingan, ya, mengatakan bising sehingga menyebabkan pendengarannya kurang. Jadi berdasarkan penelitian lain juga mengatakan bahwa kalau dari Kementerian Tenaga Kerja itu ada syarat ya bahwa kesehatan lingkungan adalah 85 desibel untuk paparan 8 jam. Ya, itu tuh batasnya. Kebisingan akan mengganggu konsentrasi pekerja dan menimbulkan reaksi psikologis yang tidak menyenangkan terhadap bising, dan komunikasinya juga pasti terganggu ya. Merasa gugup, susah tidur, kelelahan, kemudian menurun gairah kerja dan menyebabkan meningkatnya absensi bahkan penurunan produktivitas. Kebisingan dengan pajanan terus menurun dapat menyebabkan sensasi suara gemuruh dan berdenging hingga menyebabkan ketulian pada telinganya. Kemudian identifikasi potensial bahaya fisika yang berupa getaran. Nah, di sini juga dari informan juga mengatakan bahwa mengalami getaran gitu. Jadi getaran merupakan potensi yang bahaya di area kerja. Pajanan getaran dapat menyebabkan penyakit akibat kerja yaitu sindrom getaran tangan lengan yang terjadi atas efek vaskuler dan efek neurologis. Efek vaskuler yaitu pemecatan episodik pada jari berwarna ungu yang bertambah parah pada suhu dingin. Efek neurologis pada buku jari ujung mengalami kesemutan dan baal. Ya, buku-buku jari ya. Kemudian di sini juga penelitian dari Bonjour mengatakan bahwa getaran ditransmisikan ke otot yang bekerja dengan mengurangi kapasitas kerja fisik dan menurunkan kemampuan pada ototnya ya.
Kemudian identifikasi potensi bahaya fisika yang pencahayaan. Nah, di sini juga pekerja atau informan mengatakan area kerja terdapat pencahayaan yang kurang. Berdasarkan hasil pengukuran intensitas cahaya, itu pengukurannya hasilnya adalah kurang dari 100 lux. Sebagaimana persyaratan dari Kementerian Pekerjaan, itu adalah minimal 100 lux. Kalau kurang dari 100 lux itu mengakibatkan penerangan diperlukan oleh manusia itu untuk mengenali suatu objek secara visual, ya. Pencahayaan yang baik memungkinkan orang dapat melihat objek yang dikerjakan dengan jelas dan cepat. Pencahayaan yang kurang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, yaitu penglihatannya kabur, kelelahan pada mata, dengan berkurangnya daya dan efisiensi kerja mata, kelelahan mental, keluhan-keluhan pegel, ya, dan yang ada di daerah sekitar mata, dan sakit kepala di sekitar matanya. Kemudian identifikasi bahaya potensial fisika suhu lingkungan. Jadi di sini lingkungan kerja yang panas termasuk potensial bahaya, ya. Informan juga mengatakan bahwa lingkungan kerja yang panas menyebabkan gangguan pada konsentrasi bekerjanya. Kalau berdasarkan pengukuran suhu lingkungan yang ada di perusahaan tersebut itu melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Kementerian itu, ya, tenaga kerja, ya. Sebagai persyaratan kesehatan lingkungan kerja kan 18 sampai 30 derajat Celcius, ya. Harusnya seperti itu. Lingkungan kerja yang panas akan mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Potensial bahaya suhu lingkungan panas disebabkan oleh temperatur mesin yang meningkat dikarenakan proses operasi terus-menerus uap panas mesin dan angin dingin mesin. Angin panas mesin. Suhu lingkungan yang melebihi ambang batas dapat menimbulkan efek fisik maupun psikologis. Efek fisiknya meningkatnya denyut jantung, mudah berkeringat, tidak seimbang kadar air dan garam di tubuh, dan juga perubahan aliran di kulit. Efek psikisnya kemampuan kerja yang berkurang, mudah lelah, dan konsentrasinya juga ikut berkurang. Identifikasi bahaya fisika radiasi. Ya, di sini berdasarkan informasi pekerjaan pengelasan kalau di yang tempat penelitian itu berpotensi terhadap radiasi sinyal ultraviolet. Sinyal pengelasan termasuk potensial yang bahaya. Percikan bunga api yang berasal dari radiasi sinar ultraviolet, pajanan radiasi ultraviolet dapat menyebabkan fotokeratitis atau konjungtivitis, infeksi pada mata, ya. Menyebabkan matanya berair, keluar air mata, tidak mampu melihat sinar, silau gitu, ya. Kulit terbakar merupakan tanda telah terjadi padanan atau radiasi dengan gelombang yang melebihi, ya, kapasitas yang seharusnya. Selanjutnya adalah identifikasi potensial bahaya biologi. Jadi di sini yang mengenai sarana toilet, ya. Toilet, kemudian kantin, cuci tangan, bersih dan layak digunakan. Toilet di area kerja ada yang bersih, ada yang kotor juga. Jadi berdasarkan hasil dari penelitian di sini, bahwa kondisi sarana air bersih, kemudian toilet, tempat pembuangan sampah dalam keadaan yang layak digunakan pada tiap perusahaan yang terpajan oleh debu harus disediakan tempat makan yang terpisah. Tenaga kerja tidak diperbolehkan makan dalam ruangan kerja, disebabkan karena tempat kerjanya akan terpapar terhadap bahan-bahan yang membahayakan, contohnya seperti debu ataupun yang lainnya. Tiap tempat kerja juga harus menyediakan toilet yang memenuhi syarat sesuai dengan standar kesehatan. Sanitasi dapat membantu upaya pemberantasan penyakit sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk memberantas dan mengontrol pemindahan penyakit menular. Penyakit yang dapat ditularkan
langsung maupun tidak langsung melalui air, penyakit kolera, disentri, tifoid, diare. Penyakit infeksi saluran pencernaan dapat dilakukan dengan menyediakan air bersih, menutup makanan agar tidak terkontaminasi oleh debu, lalat, kemudian buang air besar, dan membuang sampah tidak sembarang tempat. Potensial bahaya ergonomi. Jadi di sini terdapat potensi bahaya ergonomi berupa posisi kerja yang tidak ergonomis. Ya. Ergonomi merupakan penerapan prinsip-prinsip tentang kinerja manusia yang berhubungan dengan desain sistem kerja yang aman dan efisien, kemudian peralatan dan lingkungan kerja. Data antropometri atau ukuran-ukuran tubuh tenaga kerja sangat penting dalam berbagai analisis masalah-masalah di bidang ergonomi, misalnya penyesuaian kursi kerja, dimensi tempat kerja, penempatan panel-panel kendali, dan sebagainya. Jadi, menurut penelitian benar, postur tubuh dan punggung yang terlalu membungkuk atau menekuk dapat meningkatkan risiko terjadinya musculoskeletal disorder atau gangguan pada sendi dan otot leher punggung, terutama bagian belakang, ya. Kemudian identifikasi potensial karena psikologis, ya, identifikasi bahaya psikologi. Di sini terdapat beban kerja. Ada juga yang mengatakan tidak terdapat beban kerja, ya, untuk beban kerja. Kemudian jam kerja malam buat mengantuk. Jam kerja malam ada juga yang mengatakan tidak mengganggu. Jadi stres kerja itu merupakan hasil dari keadaan tempat kerja. Keterlibatan tugas dan dukungan organisasi, beban kerja, waktu kerja yang berlebihan, dan tanggung jawab kerja. Shift kerja merupakan salah satu stresor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, secara langsung maupun tidak langsung. Pekerjaan dapat memberikan kepuasan dan tantangan. Sebaliknya, dapat pula mengganggu atau menjadi gangguan ataupun ancaman. Faktor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan akibat kerja yaitu kecapean dan beban kerja. Beban kerja yang semakin berat apabila tenaga kerja juga dituntut untuk bekerja dengan ritme pekerjaan yang lebih cepat dan target produksi yang lebih tinggi juga nantinya akan menimbulkan masalah. Ya. Kemudian beban kerja dan jam kerja malam yang mengganggu aktivitas tenaga kerja itu memang betul, ya. Shift kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan yaitu kerja malam yang dapat menyebabkan gangguan tidur, yang seharusnya tidur kan memang dipakai buat kerja. Contohnya kalau perawat atau tenaga kesehatan kan memang ada shiftnya, ya. Nah, itu kadang memang menimbulkan stres kerja. Kemudian pengendaliannya ada dua, pengendalian administratif, yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri salah satunya, ya. Jadi tindakan pengendalian seperti diatur dalam kementerian, ya, bahwa sistem manajemen keselamatan kerja menyatakan untuk perusahaan merencanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan, produk, dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja tinggi. Yang pertama yaitu pengendalian administratif. Untuk pengendalian administratif, yaitu yang pertama menggunakan alat pelindung diri, ya. Di sini kalau untuk alat pelindung diri itu diusahakan untuk orang-orang tuh pakai masker, sarung tangan, gitu, ya. Yang pertama ataupun yang lainnya. Yang pertama pengendalian dampak potensi bahaya kimia soda kaustik, yaitu dengan cara pengendalian menggunakan administrasi dan alat pelindung diri. Pengendalian administratif dengan memberikan pelatihan atau pendidikan, yaitu instruksi kerja berupa bekerja dengan hati-hati saat bekerja dengan bahan kimia soda kaustik, dan arahan tentang penggunaan alat pelindung diri. Kemudian safety talk 3 kali seminggu, pemasangan tanda bahaya dan pengurangan pajanan bahan kimia di area kerja.
penggunaan alat pelindung diri seperti baju kerja, masker, sarung tangan karet. Kesadaran tenaga kerja terhadap keselamatan kerja ditunjukkan dengan penggunaan APD saat bekerja. Ya, seperti itu. Kemudian pengendalian terhadap potensi bahaya kimia pajanan debu. Jadi untuk pengendalian administratif berupa pendidikan pelatihan, instruksi kerja berupa arahan tentang penggunaan APD, kemudian safety talk 3 kali seminggu, pembersihan lingkungan kerja, penggunaan alat-alat pelindung diri berupa masker. Kemudian yang berikutnya adalah terhadap potensi bahaya kimia pajanan foam. Pengendaliannya, memberikan pendidikan dan pelatihan, kemudian penggunaan APD, safety talk 3 kali seminggu, dan pengurangan pajanan area kerja, penggunaan alat pelindung, welding mask, dan welding gloves. Jadi pakai masker dan pakai sarung tangan ya. Kemudian potensi bahaya fisik kebisingan, yaitu dengan cara penggunaan APD, pengendalian administratifnya, pelatihan atau pendidikan, yaitu instruksi kerja berupa arahan tentang penggunaan APD, safety talk 3 kali seminggu, dan pengurangan pajanan di area kerja. Penggunaan alat pelindung dirinya berupa elplug dan juga air move, ya. Kemudian kebisingan dapat dikontrol salah satunya dengan pemakaian alat pelindung diri, yaitu tadi ya yang menutup telinga. Kemudian pengendalian bahaya fisik getaran dengan pelatihan, yaitu instruksi kerja berupa bekerja hati-hati saat sedang bekerja, arahan tentang penggunaan alat pelindung diri, safety talk, kemudian pengurangan pajanan daerah getaran, di area kerja penggunaan alat pelindung diri berupa sarung tangan. Selanjutnya yaitu yang potensi bahaya fisik pencahayaan, yaitu pengendaliannya terhadap pencahayaan dengan dilakukan penambahan penerangan khusus di area kerja, dan penambahan penerangan dapat membantu mengurangi efek buruk yang ditimbulkan pada penerangan yang kurang. Kemudian pengendalian dampak potensi bahaya fisik suhu lingkungan, yaitu dengan pelatihan, yaitu instruksi berupa penggantian cairan yang diakibatkan oleh lingkungan yang panas, safety talk 3 kali seminggu, dan mengurangi pajanan di area kerja, pengontrolan terhadap kesehatan dilakukan untuk mengganti cairan dengan cara minum, pengendalian dengan mengganti cairan dengan air minum dapat mengembalikan dehidrasi yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja yang panas. Kemudian potensi bahaya fisik radiasi, yaitu dengan pelatihan, yaitu instruksi kerja hati-hati saat bekerja pengelasan, dan arahan tentang penggunaan APD, safety talk 3 kali seminggu, dan mengurangi pajanan di area tersebut. Penggunaan alat pelindung berupa welding mask dan welding gloves. Pergantian jam kerja. Selanjutnya adalah dampak potensi bahaya dari biologi. Nah, di sini bisa dilakukan dengan melakukan pembersihan lingkungan kerja yang berdebu setiap pergantian jam kerja. Kebersihan tentu sangat bermanfaat ya untuk instansi perusahaan atau pelayanan kesehatan. Sebab dengan terpeliharanya kebersihan, maka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga dapat dicegah. Nah, di sini contohnya untuk
pengadaan kamar mandi, toilet, wastafel itu juga harus disesuaikan dengan peraturan dari Kementerian Ketenaga Kesehatan ya, atau tenaga kerja ya. Kemudian potensi bahaya ergonomi. Nah, di sini untuk penerapan ergonomi dilakukan untuk penyesuaian pekerjaan, alat kerja dan lingkungan kerja dengan manusia. Penerapan ergonomi juga bisa dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan manusia sehingga tercapai suatu keserasian antara manusia dan pekerjaan akan meningkatkan kenyamanan kerja dan produktivitas kerja. Dan beberapa posisi penting yang penerapan ergonomi di tempat kerja, misalnya dengan posisi berdiri ataupun duduk itu disesuaikan. Posisi berdiri berupa tinggi badan, berdiri tinggi bahu, sikul, pinggul, panjang lengan. Kalau misalkan posisi duduk, tinggi tempat duduknya, panjang lengan atas, panjang lengan bawah, dan jarak tekuk lutut dan garis punggung, serta jarak tekuk lutut dan telapak kaki. Jadi posisi-posisinya tersebut sangat penting untuk diperhatikan, dan tentunya penggunaan alat kerja itu disesuaikan dengan orang-orang Asia atau ras Asia kalau misalkan kita di sini, karena tentu ada perbedaan dari ukuran ya, kalau misalkan tinggi kemudian besar badan antara alat yang digunakan di Eropa dengan di Asia, karena kan kalau orang Eropa mungkin dari posturnya sudah terlihat tinggi, jadi alat kerjanya menyesuaikan. Kalau kita menggunakan di Asia menggunakan alat-alat yang digunakan untuk orang-orang Eropa atau Amerika ya kurang pas. Nanti untuk ras Asia atau orang Indonesia berpotensi untuk mengalami bahaya ergonomi itu tadi. Kemudian dampak potensi bahaya psikologi. Jadi di sini untuk lingkungan kerja itu kan dibedakan menjadi faktor fisik dan non fisik ya. Faktor lingkungan non fisik itu bekerja yang berhubungan dengan stres berupa beban kerja. Kalau yang bekerja tingkat stresnya tinggi di tempat kerja menunjukkan tingkat stres. Terdapat hubungan kompleks antara tenaga kerja, psikologi tuntutan pekerjaan, dan metode kerja dengan ergonomi kerja. Jadi berdasarkan pengamatan bahwa tentunya haruslah dari instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan berusaha untuk memperbaiki lingkungan kerja dengan memberikan cuti kepada tenaga kerjanya, rasa aman, nyaman, dan sejahtera dalam bekerja yang didapatkan oleh tenaga kerja itu bisa diapresiasi. Kemudian hal ini juga terjadi pada lingkungan kerja berupa cahaya, ventilasi, posisi kerja yang tentunya tidak menimbulkan stres pada tenaga kerjanya, karena dampak psikologi itu sangat berpengaruh terhadap kualitas bekerjanya ya. Kondisi lingkungan yang kerja yang bersih, rapi, tenang, dan ventilasi udara yang memadai membuat karyawan bagian instalasi merasa nyaman sehingga mereka bekerjanya juga dengan baik. Tingkat kepentingan pemeliharaan kesehatan pada anggota organisasi atau tenaga kerja itu juga perlu diperhatikan. Dari tenaga kerjanya sehat, bugar ya, itu menunjukkan adanya kaitannya fisik maupun mental psikologi yang nantinya akan menampilkan kinerja yang prima, produktivitas yang tinggi, dan juga tingkat absensi yang rendah. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, pelajari dari referensi lain, dari buku, dari jurnal. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.